Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Gimana kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah, kondisi saya sehat. Alhamdulillah sore ini. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu Nur, sudah menyempatkan hadir ya. Kita ngobrol-ngobrol nih, Bu ya, tapi nggak lama sih. Nah, apa nih yang Ibu mau omongkan ini, Bu, sekarang? Eh, apa ya? Saya mau cerita sedikit nih permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Jadi di sekolah saya itu banyak sekali guru yang susah sekali diajak untuk meningkatkan kompetensi diri. Seakan-akan berdiam di tempat karena sudah merasa nyaman nih, di zonanya sekarang. Jadi kalau disuruh bergerak, disuruh keluar itu kayaknya sulit sekali, Bu. Oh, jadi Ibu mau ngomongin nih ya, guru-guru yang selalu berada di zona nyaman gitu ya, Bu ya? Betul betul sekali, Bu. Jadi guru-guru ini susah ya Bu ya untuk meningkatkan kompetensi dirinya ya. Tidak mau mengupdate diri gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oke. Jadi apa nih yang Ibu mau dapatkan dari percakapan kita sore hari ini Bu Nur? Saya tuh ingin menggerakkan guru-guru yang pastinya. Kemudian, mereka dapat meningkatkan kompetensi mereka, kemudian mereka dapat keluar dari zona nyaman mereka, sehingga menurut saya pembelajaran di sekolah itu bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya 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 ya. Berarti menurut pengamatan Bu Nur nih ya, sebenarnya nih guru-guru yang berkompetensi itu seperti apa ya Bu ya? Mmm, apa ya, kalau menurut saya guru yang kompeten itu guru yang berarti dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Dalam artian di sini bahwa guru itu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap apa yang mau dia ajarkan. Kemudian guru itu juga mampu berkomunikasi yang baik, kemudian dia bisa memotivasi dan melibatkan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Jadi menurut saya guru yang kompeten itu juga guru yang selalu memperbarui pengetahuan dan responsif terhadap apa sih yang dibutuhkan oleh siswa ini sekarang, begitu, Bu. Oh gitu. Berarti guru yang kompeten ini adalah guru yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, memiliki komunikasi yang baik, dan dapat memperbarui pengetahuan dan responsif ya terhadap kebutuhan siswa ya Bu Nur ya. Betul, betul sekali, Bu. Oke. Nah, sekarang nih Bu ya, kalau misalnya nih kita pakai skala 1 sampai 10 nih. Menurut Ibu Nur, skala penilaian guru di tempat Ibu itu berada di skala berapa ya Bu ya? Kalau menurut saya mungkin ya, sekarang itu masih berada di skala 5 deh kayaknya, Bu. Oh, nah ini kan sekarang Bu ya, skala 5 ya. Untuk menuju kesempurnaan itu hingga mungkin di angka 10 itu Bu ya, mungkin akan sulit ya Bu ya. Mengingat banyak guru-guru yang masih berada di zona nyaman, sehingga di sini sulit untuk berusaha dalam meningkatkan kompetensi diri. Nah, Ibu Nur nih ingin melihat mereka paling tidak tuh mungkin mendekati angka 10 ya, di angka berapa nih menurut Ibu nih? Mungkin karena susah ya menggerakkan teman-teman itu butuh waktu yang panjang, butuh proses. Paling menurut saya yang ideal itu mungkin berada di angka 8 sepertinya, Bu. Oke oke oke. Kira-kira nih Bu, kalau berada di angka 8 ya, berarti apa nih kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut nih Bu? Mmm, kekuatan ya, kalau menurut saya, kekuatan saya itu saya tuh bisa membangun kolaborasi. Kemudian bisa juga menjadi teladan bagi teman-teman sehingga mungkin, teman-teman itu bisa tergerak untuk meningkatkan kompetensi mereka. Sehingga mereka tuh nggak diem diri aja gitu, istilahnya ya mereka bisalah keluar dari zona nyamannya mereka saat ini gitu, Bu. Betul Bu ya. Oke.
kalau menurut Ibu itu ya, ada dua kekuatan yang Ibu Nur miliki ya, yaitu kolaborasi dan memberikan teladan bagi teman-teman Ibu nih. Tapi menurut Ibu Nur nih, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lakukan di sini, Ibu? Menurut saya, apa ya, kalau peluang dan kemungkinan yang mungkin bisa saya lakukan itu mungkin ya, yang memungkinkan itu saya bisa ngajak teman-teman nih untuk berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan kompetensi diri. Sehingga, mungkin apabila itu bisa dilakukan secara bersama-sama, ada kemungkinan, kita tuh bisa bergerak nih secara bersama-sama gitu. Biasanya kan kalau rame-rame bisa lebih tergerak lagi begitu, Bu. Oke, oke. Berarti yang Ibu kuatkan di sini adalah kolaborasi ya, Bu ya. Nah, kira-kira nih, apa hambatan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Kalau ditanya hambatan apa ya, Bu, kayaknya sih kalau sekarang gitu ya, saya lihat hambatannya itu kayaknya teman-teman tuh masih susah begitu diajakin untuk berkolaborasi, untuk bergerak bersama-sama. Tapi, saya yakin begitu ya dengan seiring waktu, dengan saya mungkin selalu mengajak teman-teman, bisa jadi teman-teman itu ke depannya akan bergeraklah untuk bergerak bersama-sama begitu, tergeraklah hatinya begitu. Ya, betul Bu ya. Mungkin jika Ibu terus-menerus atau selalu mengajak mereka, tentunya mungkin akan ikut bergerak juga ya Bu ya nanti. Hmm. Nah, Ya. apa rencana Ibu nih dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau rencana mungkin mungkin ke depannya saya pertama mungkin melakukan pengimbasan terlebih dahulu nih, pengimbasan praktik baik kepada teman-teman melalui kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah. Sehingga, lewat pengimbasan itu sedikit demi sedikit teman-teman itu ikut aktif tergerak dalam kegiatan-kegiatan sehingga mungkin nantinya akan bisa meningkatkan kompetensi diri mereka. Kemudian saya juga akan selalu mendukung dan mendorong teman-teman untuk mengikuti webinar-webinar yang, ada begitu ya, sehingga, itu lewat kegiatan itu juga bisa mampu begitu meningkatkan kompetensi mereka juga, begitu, Bu. Oke, berarti Ibu di sini nih ya akan melakukan praktik baik ya Bu ya, dan akan mendorong serta mendukung teman-teman ya Bu ya. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke. Nah, apakah ada prioritas Bu dari rencana aksi Ibu itu? Kalau prioritas mungkin yang memungkinkan saya lakukan untuk prioritas saya sekarang ini adalah melakukan pengimbasan praktek baik sepertinya, Bu. Oke, oke Bu Nur ya. Berarti Ibu akan melakukan praktik baik ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira Betul. nih Bu, strategi apa nih yang akan Ibu lakukan dalam melaksanakan rencana aksi itu Bu? Kalau strategi yang pasti rencananya saya akan melakukan kegiatan tersebut lewat kegiatan komunitas belajar rutin ya, kami melakukan itu setiap seminggu sekali. Nah, pada saat kegiatan itulah saya mungkin akan mengimbaskan atau mendesimasikan praktik baik yang telah saya lakukan, sehingga teman-teman itu bisa tergerak untuk melakukan hal yang sama, begitu, Bu. Wah, mantap nih Bu strategi yang akan Ibu terapkan ya. Nah, gini Bu Nur ya, kira-kira nih Ibu akan mulai melaksanakan rencana aksi itu kapan ya Bu ya? Kalau rencana insya Allah dalam waktu dekat ini, mungkin minggu-minggu depan karena kompel kami sudah berjalan begitu kan, jadi menurut saya semakin cepat itu semakin baik, Bu, gitu. Iya, semakin cepat semakin baik Bu ya. Nah, di sini ya Bu ya, menurut Ibu nih, apa nih ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu itu? Kalau menurut saya yang menjadi ukuran keberhasilan itu pasti adanya perubahan begitu ya. Dalam artian di sini teman-teman nih sudah mulai aktif lagi, kemudian sudah punya inisiatif sendiri untuk bergerak, untuk meningkatkan, kompetensi mereka dan, mereka tuh sadar sadar dalam diri sendiri bahwa, hal tersebut tuh penting bagi mereka dan juga itu juga berdampak positif juga bagi murid mereka, begitu. Jadi mungkin itu sih Bu ukuran keberhasilan dari rencana saya. Oke, berarti ukuran keberhasilan Ibu ini adanya perubahan, kemudian ada inisiatif sendiri ya, tanpa guru-guru di tempat Ibu itu tidak disuruh lagi ya, mereka tidak didorong lagi gitu ya Bu ya. Betul betul sekali Bu. Nah.
Kalau menurut Ibu itu seperti itu, nah apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen yang pasti berarti saya siap berbagi praktik baik, di dalam komunitas belajar saya, itu pasti, Bu, kalau ditanya Siap komitmen saya. berbagi praktik baik, Bu, ya. Nah, kalau Betul. siap berbagi itu menurut Ibu tuh siapa nih yang bisa membantu Ibu nih dalam menjaga komitmen tersebut? Kalau ditanya siapa yang bisa membantu, udah pasti ini kepala sekolah. Karena menurut saya, ketika kita ingin melakukan sesuatu, khususnya di sekolah begitu ya Bu, saya hanya sebatas penggerak komunitas belajar. Tapi yang bertanggung jawab penuh itu adalah kepala sekolah. Jadi menurut saya yang bisa membantu saya untuk menjaga komitmen itu adalah kepala sekolah saya sendiri, begitu Bu. Wah, kepala sekolah ya yang siap bergerak. Nah, Bu Nur nih, saya nih jadi penasaran nih Bu ya dari kegiatan bincang-bincang kita nih ya Bu ya. Saya jadi pengen tahu nih seperti apa nanti hasil dari rencana Ibu nih. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi ya Bu Nur ya di kegiatan di aksi berikutnya atau di perbincangan berikutnya ya Bu ya. Nah, terima kasih di sini ya Bu Nur karena Ibu sudah berbincang-bincang dengan saya dan banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari perbincangan kita nih Bu ya. Siap Ibu, boleh-boleh nanti kita atur jadwal kapan kita ketemu lagi ya Bu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih nih Bu Mar karena sudah mendengarkan dan banyak membantu saya sehingga saya sedikit banyak sudah bisa mendapatkan solusi begitu ya atas permasalahan saya tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Mar. Iya, sama-sama ya Bu Nur ya. Terima kasih kembali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Mar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Iya, selamat siang nih. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Ya, Oh, namanya juga kita ada, mungkin ada yang akan saya bincang-bincangkan dengan Ibu nih ya, pada kegiatan hari ini. oke. Terima kasih nih Bu Mar sudah menyempatkan hadir gitu ya pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini. Tadi katanya ada yang mau dibincang-bincang nih. Kira-kira apa nih yang mau dibincangkan oleh Bu Mar nih kepada saya? Iya Bu Nur, saya nih mau cerita sih sedikit permasalahan saya di kelas nih Bu ya. Di kelas saya itu Bu, sebagian besar siswa saya itu kurang percaya diri sih Bu. Mereka tuh masih malu menyampaikan pendapat mereka di depan kelas. Mereka masih apa kalau ditunjuk itu masih belum berani gitu nah Bu. Jadi yang mau Ibu omongkan ini siswa Ibu yang apa yang merasa tidak percaya diri begitu ya Bu ya? Iya betul sekali nih Bu Nur. Oke, jadi apa nih kira-kira yang mau Ibu dapat dari percakapan kita pada siang hari ini? Ini nih ya Bu Nur ya, saya ingin supaya nantinya itu siswa saya itu memiliki rasa percaya diri, kemudian berani menyampaikan pendapatnya tanpa misalnya harus ditunjuk oleh guru. Intinya mereka berani maju deh Bu untuk maju ke depan seperti itu. Oke, berarti maksudnya tuh siswa Ibu lebih percaya diri lagi begitu ya, berani maju begitu ya? Oke, nah menurut pengamatan Ibu nih, siswa yang percaya diri itu siswa yang seperti apa sih Bu? Iya, kalau menurut saya sih Bu, siswa yang percaya diri itu adalah siswa yang berani menyampaikan pendapatnya secara langsung, mungkin tanpa ditunjuk oleh guru ya, kemudian berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, walaupun pada mata pelajaran guru mata pelajaran tertentu juga, kemudian dia berani berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar sekolah, Bu. Oke, berarti siswa yang punya inisiatif sendiri begitu ya Bu, dan mau berpartisipasi aktif pada kegiatan-kegiatan sekolah. Begitu ya Bu ya? Iya, betul Bu, betul. Betul Bu. Nah, kalau kita pakai skala nih Bu, misalnya menurut Ibu nih, pengamatan Ibu, tingkat percaya diri siswa Ibu itu sekarang berada di skala berapa Bu?
Kalau berbicara tentang skala ya atau nilai ya, kalau saya melihat itu siswa saya itu berada di skala 6, Bu. Oh, berarti untuk saat ini masih di skala 6 begitu ya? Nah, Iya. sekarang kan berada di skala 6. Untuk menuju kesempurnaan hingga di skala 10 itu kan kayaknya sulit ya, butuh waktu begitu. Nah, Ibu itu ingin melihat angka mereka tuh paling tidak mendekati angka 10 itu ada di angka berapa sih, Bu? Iya betul Bu. Untuk mencapai angka 10 itu memang bagi saya itu masih sulit ya, karena mereka itu kan masih jenjang sekolah dasar. Tapi saya ingin melihat siswa saya itu berada di angka 8. Itu sudah ideal Bu menurut saya Bu. Oke, jadi menurut Ibu, untuk saat ini idealnya di angka 8 begitu ya, Bu? Nah, Ya. kira-kira nih kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan tersebut atau mencapai di skala angka 8 itu, Bu? Nah, menurut saya di sini Bu, kekuatan atau aset yang saya miliki di sini untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan lebih banyak proses pembelajaran dengan cara berdiskusi kelompok, Bu. Dan juga bisa meningkatkan keterampilan berbicara mereka dengan cara memberikan tugas untuk menyimak, kemudian memberikan pendapat mereka secara lisan seperti itu, Bu. Oke, jadi lewat diskusi kelompok, kemudian apa mereka menyampaikan pendapat secara lisan begitu ya, Bu. Nah, menurut Ibu dari kedua apa kekuatan atau aset tadi yang Ibu miliki, kemungkinan atau peluang yang bisa Ibu lakukan kira-kira itu yang mana, Bu? Nah, menurut saya kalau ditanya tentang peluang atau kemungkinan di sini, Bu ya, mungkin saya akan melakukan itu lebih banyak ke diskusi kelompok, Bu. Oke, jadi, apa, kegiatan diskusi ya yang memungkinkan Ibu untuk melakukan itu. Oke, nah menurut Ibu dari kegiatan itu kira-kira apa sih hambatan yang mungkin yang bisa Ibu hadapi, pada kegiatan tersebut? Nah, di sini kalau berbicara tentang hambatannya, Bu ya, di sini saya itu di manajemen waktu, Bu. Oke, berarti mungkin, waktunya mungkin yang kurang kali ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Karena diskusi Nah, kelompok itu kan memerlukan waktu yang cukup panjang ya, karena harus ada kasus yang dipecahkan, kemudian mereka berdiskusi, setelah itu mereka mempresentasikan hasil diskusinya. oke. Nah, menurut Ibu nih, dari hal tersebut, dari hambatan yang mungkin Ibu temui, kira-kira ada nggak sih solusi yang mungkin bisa Ibu lakukan untuk menghadapi hambatan tersebut? Nah, kalau berbicara masalah solusinya sih Bu ya, saya di sini mungkin akan memberikan kasus mungkin yang lebih sedikit, misalnya satu atau sampai dua kasus saja yang mereka bahas sehingga mereka akan memiliki waktu yang cukup seperti itu, Bu. Jadi mengurangi kasusnya begitu ya, Bu, ya? Iya, betul, Bu. Nah, menurut Ibu nih, rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut kira-kira apa, Bu? Nah, rencana saya ke depannya di sini nanti adalah akan melakukan kegiatan pembelajaran yang memang lebih banyak melibatkan diskusi kelompok, Bu. Seperti itu. Ok oke, berarti di sini siswa lebih banyak melakukan diskusi kelompok begitu ya? Iya, betul, Bu. Iya. Kira-kira ada prioritas nggak, Bu, dari rencana aksi Ibu tersebut? Prioritas saya di sini mungkin yang akan saya lakukan adalah akan memperbanyak, Bu, diskusi kelompok untuk mungkin beberapa mata pelajaran tertentu, misalnya untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, kemudian di mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, dan di ilmu pengetahuan sosial atau IPS, Bu. Oke. Nah, kira-kira nih, Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk melaksanakan rencana aksi Ibu tersebut nih? Kalau ditanya tentang strategi, Bu ya, rencananya saya akan tadi melakukan diskusi kelompok itu berdasarkan mungkin strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Karena kan di awal semester kemarin itu saya melakukan asesmen awal pembelajaran
untuk memetakan peserta didik saya berdasarkan gaya belajarnya, yaitu gaya belajar visual, kemudian auditori, dan kinestetik. Nah, sehingga itu yang membuat saya untuk melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu, supaya lebih enak kita mendampingi siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu, Bu. Nah, mantap tuh Bu strateginya, keren-keren. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira kapan nih Ibu akan mulai untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Nah, kalau ditanya waktu ya Bu ya, karena saya ingin betul siswa saya itu memiliki rasa percaya diri yang baik supaya mereka lebih cepat itu memiliki sikap tersebut. Saya inginnya lebih cepat Bu. Seperti misalnya saya ingin 2 sampai 3 hari ke depan saya akan mulai proses pembelajaran tersebut Bu. Oke, berarti dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Oke, nah menurut Ibu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu tersebut tuh yang seperti apa? Iya, kalau ditanya Ibu Nur tanya ukuran keberhasilan saya dari rencana ini, saya mengukur keberhasilan itu melihat siswa itu berani sudah mengeluarkan pendapatnya mereka tanpa diminta lagi oleh guru, kemudian sudah berani juga menawarkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, mereka tidak dicari guru lagi, tapi di sini dia yang maju ke depan, Bu, saya siap gitu untuk mengikuti ini. Atau Bu, saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru seperti itu, Bu. Berarti ada perubahan ya dan ada inisiatif tanpa perlu disuruh lagi oleh gurunya begitu ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Karena siswa yang percaya diri seperti itu kan, sudah Oke, berani. baik Bu. Nah, apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, komitmen saya di sini, saya akan mencoba, Bu, untuk melaksanakan kegiatan diskusi kelompok itu mungkin secara rutin dalam 1 minggu itu minimal 1 kali dalam seminggu ada kegiatan diskusi kelompok, Bu. Oke, rutin ya dilaksanakan komitmen tersebut. Nah, kira-kira kalau yang membantu Ibu nih, menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut? Iya, tentunya yang bisa membantu saya di sini adalah rekan sejawat saya, terutama yang satu rombel dengan saya, satu jenjang ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kepala sekolah, dan yang ketiga itu tentunya adalah siswa yang di kelas saya. Seperti itu, Bu Nur. Oke, Bu Mar, saya jadinya pengen tahu nih nanti hasilnya dari rencana aksi tersebut. Nanti kita ketemu lagi ya, kita ngobrol lagi terkait hasilnya seperti apa. Terima kasih ya Bu, saya jadinya juga jadi banyak belajar nih sama Bu Mar, dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Siap, Bu. Boleh, kita bisa ketemu lagi. Saya juga senang, Bu, berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Ibu karena dari pembahasan kita saya menemukan solusi nih ya dari apa yang saya hadapi sekarang ini dan saya banyak mendengar kemudian Ibu banyak membantu saya dalam menghadapi persoalan ini. Terima kasih banyak kembali juga ya, Bu Nur ya. Iya, sama-sama nanti kita berjumpa lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.